yang mana pada hari ini dan kesempatan ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan tupoksi kita masing-masing. Ya, ibu-ibu, untuk kesempatan hari ini kita akan diberikan wejangan oleh yang nanti akan disampaikan Saudari Ariati sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yaitu dalam rangka destinasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk kita semua. Nanti yang akan disampaikan oleh tentunya mari kita syukur, mari kita dapatkan sampaikan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya dia. Amin. Untuk selanjutnya mungkin tidak memperbanyak waktu, saya akan menyampaikan sebagai pembukaan. Langsung ke topik masalah yang disampaikan oleh sendiri sebagai pengisi narasumber kita hari ini. Kepada Saudari Ariati boleh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 121 Jerangbabolo, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SD 121 Jerangbabolo. Pertama-tama Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini dalam rangka kita akan bersama-sama berdiskusi, belajar tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi dan budaya positif pada hari ini. Tak lupa salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Bukannya saya lebih pintar dari Bapak Ibu, mohon maaf. Kita bersama-sama ingin sekolah kita ada perubahan. Makanya saya di sini telah menyampaikan modul 1 saya terakhir, yaitu tentang budaya positif. Bahasan saya kemarin di modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai penggerak, kemudian 1.3 tentang visi, dan terakhir ini adalah tentang budaya positif. Ini yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Selamat datang kepada Bapak Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Di sini Bapak Ibu ada konsep utama modul budaya positif. Jadi konsepnya ada 7 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Ketiga kebutuhan dasar manusia. Keempat motivasi perilaku manusia. Kelima posisi kontrol restitusi. Keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ibu Bapak sudah tahu semua tentang pembelajaran terdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Di sana
Belum. Ini kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama ada beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, ada yang tahu? Berkebinekaan global. Yang ketiga, sudah tahu? Gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Yo Bapak Ibu, kita ulas lagi yang kedua. Di sini kita bahas adalah disiplin positif. Bapak Ibu tahu apa arti disiplin? Ada yang bisa? Apa itu Bu, disiplin? Ya, peraturan. Peraturan biasanya disiplin itu peraturan kaitannya tuh dalam peraturan. Di sini Bapak Ibu, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kita berharap apa yang kita buat akan dipatuhi oleh siswa-siswi kita. Untuk mendisiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya Bapak Ibu, sebagai pendidik, kita adalah tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Artinya siswa-siswi kita harapkan akan tumbuh nilai kebajikannya setelah kita menerapkan disiplin positif, baik itu dari dalam dan dari luar, yaitu intrinsik dan ekspresif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan membudayakan untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Biasanya kita masih menggunakan sogokan. Anak-anak di sana, besok datang tepat waktu ya, datang tepat waktu ibu kasih hadiah. Nah itu sebenarnya tidak baik Bapak Ibu. Kita akan melakukan disiplin positif itu dari diri beserta didik kita. Hukuman juga kurang baik. Kenapa? Hukuman akan membuat siswa-siswi kita menjadi takut. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Ulasan yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu di sini, anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar seperti kita juga. Yang pertama bertahan hidup. Artinya di sini anak-anak membutuhkan makanan, minuman, tempat tinggal seperti kita juga. Kemudian anak-anak membutuhkan yang namanya kasih sayang, cinta. Yang ketiga adalah penguasaan. Kadang-kadang kita lihat anak-anak di kelas itu dia merasa berkuasa Bapak Ibu. Dia merasa saya lebih dari teman saya. Nah, itu adalah kebutuhan anak-anak. Yang keempat, mereka membutuhkan kebebasan. Mungkin di rumah anak-anak tidak boleh dilakukan ini, mamanya tidak boleh. Jangan. Nah, jangan ke situ nanti jatuh. Makanya itu anak-anak membutuhkan kebebasan ketika dia berada di sekolah. Jam istirahat, anak-anak bebas melakukan apa saja. Itu yang mereka inginkan. Yang kelima adalah kesenangan. Mereka menginginkan yang namanya kesenangan. Jadi biarkan mereka bersenang-senang ya Bapak Ibu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, anak-anak tadi membutuhkan yang namanya motivasi. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, kita sebagai guru hendaknya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dengan hukuman. Misalnya, dia datang terlambat. Dia takut karena dia dihukum. Makanya dia datang pagi-pagi. Saya mau datang pagi-pagi karena nanti saya dihukum. Berarti motivasi dia datang ke sekolah ini tidak dari diri dia sendiri, tapi terpaksa karena adanya motivasi tadi hukuman. Jadi motivasinya dari ekstrinsik, dari luar, bukan dari dirinya sendiri.
Kemudian yang kedua tadi yaitu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya mau datang pagi-pagi, nanti teman saya lihat oh saya adalah orang yang hebat karena saya datangnya pagi. Berarti dia melakukannya tidak karena dirinya sendiri, tetapi karena ingin dipuji atau dia ingin mendapat imbalan atau penghargaan yang sudah disampaikan oleh guru kelasnya misalnya. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Kita harapkan kepada peserta didik kita, mereka disiplinnya karena sadar akan nilai kebajikan dirinya yang merupakan motivasi intrinsik. Artinya dari dalam dirinya sendiri, tanpa dari luar, dari paksaan atau dari hukuman, dari imbalan. Ini yang kita harapkan bersama. Mereka akan muncul kesadarannya sendiri. Oh, saya datang terlambat, nanti tidak baik untuk diri saya sendiri. Situ Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini gagal identitas yang kita terapkan kalau kita masih menggunakan hukuman dan penghargaan. Hukuman artinya menyakitkan Bapak Ibu. Ketika kita dihukum, pasti kita menyakitkan hati kita secara tidak langsung. Aduh, hari ini saya dipukul ibu, hari ini saya dibentak ibu guru karena mereka datang terlambat. Itu akan membekas Bapak Ibu sampai mereka dewasa. Hukuman juga tidak nyaman. Kemudian murid menjadi takut, memaksa. Mereka harus mengikuti aturan yang telah kita buat. Jadi disiplin itu akan gagal. Murid menyembunyikan kesalahannya. Berarti dia tidak jujur Bapak Ibu. Karena dia takut kan, tadi nanti dimarahi, berarti mereka harus berbohong. Kemudian murid menjadi rendah diri. Tuh, kalau kita menggunakan hukuman. Kalau kita menggunakan penghargaan juga tidak efektif, akan merusak hubungan. Misalnya temannya tadi dipuji, sementara dia enggak. Kasih lagi ibu nih, kok sayang sama dia, sama saya enggak. Berarti itu gagal sudah disiplin yang kita terapkan tadi. Kemudian mematikan kreativitas, aturan anaknya jadi singkat, jadi tidak dihargai juga sama ibu. Menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang di kurikulum Merdeka tidak ada lagi ranking. Itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi anak-anak merasa dirinya itu berharga, ya dihargai. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Itu tidak baik Bapak Ibu. Di sini kita akan melihat disiplinnya dengan identitas sukses. Ini yang akan kita rancang. Yang pertama dengan konsekuensi. Memang kalau konsekuensi itu misalnya nih, anak melakukan kesalahan melupakan air di atas meja, basah ke bawah. Kemudian anak-anak tidak kita hukum, tapi mereka konsekuensinya akan membersihkan air yang terjatuh tadi. Itu lebih baik Bapak Ibu daripada kita menghukum. Jadi konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Perlu monitoring kelanjutan. Terus kita lakukan stimulus respon. Murid juga menghormati peraturan yang telah ada. Kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Jadi mereka ketika salah, aduh besok tak usah lagi salah karena ada konsekuensi. Kalau saya datangnya terlambat, makanya saya nanti ketinggalan pelajaran. Itu adalah konsekuensi yang bagus yang akan kita dapatkan menjadi sukses. Restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi ini sangat bagus. Murid akan menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Ketika dia berbuat salah, maka kita akan menanyakan solusi atau penyelesaiannya terhadap apa yang mereka lakukan. Tapi idenya datang dari mereka sendiri, bukan dari kita. Kalau dari kita berarti kita masih berperan penting di situ. Ya, kemudian nanti kita akan melakukan dengan teori kontrol. Murid juga akan bersemangat memperbaiki kesalahannya karena dia sendiri yang mencari solusinya, Bapak Ibu. Nah, di sini, Bapak Ibu sebelumnya sudah tahu tentang restitusi. Ada yang tahu? Kalau belum tahu kita bahas. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi mereka salah, kemudian mereka akan memperbaikinya tadi sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya tadi ada
Ciri-cirinya yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Seperti tadi, misalnya dia datang terlambat, kita panggil, sudah berapa kali anak ibu datang terlambat? Misalnya udah 5 kali bu. Nah sekarang kalau datang terlambat itu baik atau tidak? Pasti dia jawab tidak. Bagaimana solusinya supaya kamu tidak terlambat? Berarti kita minta apa solusinya dari dia? Bagaimana baiknya? Bu, habis tadi malam main HP misalnya. Kemudian pulang terlambat jadi tidurnya. Jadi pas pagi-pagi datangnya terlambat. Nah besok supaya tidak terlambat anak itu harus ngapain? Jadi kita minta solusinya dari anak itu tersebut. Itu disebut dengan restitusi. Nah ini ada perbedaan Bapak Ibu. Siswa ini sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Tindakannya, kalau kita masih pakai hukuman, pasti kita bilang guru akan menghukum siswa selama 10 menit mengorong bendera. Itu adalah sistem menggunakan hukuman. Kalau kita menggunakan konsekuensi, berarti guru memberikan konsekuensi, misalnya mengerjakan PR. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang disepakati pada awal pelajaran. Makanya Bapak Ibu, kita sangat berguna menggunakan keyakinan kelas. Nah kita bahas lagi Bapak Ibu, lanjut. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu ada di posisi mana? Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu berada di posisi mana sekarang? Teman bagus, tapi punya efek samping. Penghukum, ada yang pasti penghukum? Tidak ada ya? Pemantau, manajer. Paling bagus adalah posisi manajer Bapak Ibu. Kalau masih penghukum itu berarti masih pakai disiplin positif yang salah. Yang buat rasa bersalah itu cuman waktu masuk. Nah, nanti ya Bu Ibu, nanti ada kita buka sesi tanya jawab. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tadi tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini kalau sebagai penghukum, ini guru nih. Guru ini akan ngomong patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Berarti dia masih menggunakan penghukum sistem posisi kontrolnya. Tapi kalau dia membuat rasa bersalah, pasti bunyi pertanyaannya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, berarti dia ada di posisi apa? Iya, posisi pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu ditanyain terus ibunya ngomong ibu kecewa loh sama kamu. Nah itu berarti kita ada di posisi rasa bersalah. Tapi kalau kita posisinya sebagai teman, pasti kita ngomong, ayolah, yang tertib lah, malulah ibu. Nanti ditanyain ke kepala sekolah. Berarti kita posisinya ada di sebagai teman. Nah kita mengajak anak itu sebagai teman kita gitu. Kalau kita posisi sebagai pemantau, pertanyaannya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kita tanya konsekuensinya apa. Tapi kalau kita berada di posisi manajer, kita akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu. Kira-kira bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan ini? Nah ini yang kita harapkan Bapak Ibu, kita menjadi manajer untuk kita. Tapi mungkin jangka waktunya pakai jangka panjang. Karena kalau itu kan harus menimbulkan kesadaran peserta didik kita. Tidak mungkin cocok. Tapi kalau kita pakai penghukum, anak itu mungkin jangka pendeknya cepat. Oh besok mereka tidak mau lagi bersalah kan? Karena besok dihukum. Tapi kalau ini pasti agak panjang. Karena itu tadi kita menanyakan solusi kepada anak. Ya agak lama dari posisinya. Tapi itu lebih baik untuk jangka panjang anak-anak.
Nah, Bapak Ibu, di awal semester tidaknya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Sama tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda. Apa bedanya Bu Des? Nah, kata Bu Des, kalau keyakinan dibuat bersama-sama. Kalau peraturan dibuat oleh Bapak Guru atau Ibu Guru atau sekolah yang membuat. Benar sekali Bu Des. Jadi keyakinan itu hendaknya kita buat di awal semester sehingga ada kesepakatan keyakinan yang ada pada anak dan guru hanya sebagai pemantau. Artinya kita membantu anak, ya. Bukan kita yang membuat keyakinannya, tetapi anak meyakini. Misalnya nih ada mengapa peraturan pengguna helm itu mengendarai kendaraan roda 2 harus pakai helm. Kenapa pakai helm? Ya aman. Makanya mereka harus yakin dulu. Oh, ketika kita pakai helm berarti aman. Nanti kalau kecelakaan tidak terluka gitu. Tapi kalau tidak ada keyakinan, hanya menggunakan helmnya karena peraturannya harus memakai helm. Anak-anak misalnya orang tuanya kan harus pakai helm, terpaksa ya Bapak Ibu menggunakan helmnya. Itu bukan namanya keyakinan. Jadi keyakinan itu misalnya dilakukan memang ada tujuannya. Di sini ada juga misalnya peraturan tentang penggunaan masker. Dulu kan COVID Bapak Ibu harus mencuci tangan setiap hari. Berarti mereka meyakini kalau cuci tangan akan menjaga kesehatan, kebersihan. Makanya itu perlu keyakinan Bapak Ibu. Di sini ada segitiga restitusi. Ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Kalau kita pilih kontrolnya sebagai manajer, Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita menggunakan menstabilkan identitas terhadap masalah anak. Kita tanya dulu, anak tadi datangnya terlambat ya. Nah itu kita identitasnya kita stabilkan dulu ya. Jangan kita langsung marah-marah Bapak Ibu. Jadinya anak takut. Jadi kita harus menstabilkan identitas dengan menanyakan baik-baik. Benar tidak tadi kamu terlambat? Ya Bu. Berarti kita sudah menstabilkan identitas mereka. Berarti salah ya, salah Bu. Kalau salah, ya semua orang juga melakukan hal pernah salah ya. Salah. Kita stabilkan identitas anak sehingga mereka tidak merasa bersalah. Ini pakai restitusi tadi. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku siswa yang dilakukan pasti memiliki alasan. Kita tanyakan dulu, kenapa kamu terlambat? Nah, jadi ada validasi tindakan yang salah. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas kita ada tidak? Boleh tidak seperti itu terlambat? Nah, tidak boleh Bu. Nah, berarti kalian telah apa? Nah, ini ada contohnya. Tidak melaksanakan keyakinan kelas tadi. Ini bisa Bapak Ibu, ini adalah contohnya. Kemarin saya juga dapat tugas pada modul demonstrasi kontekstual Bapak Ibu. Di sini tugasnya membuat restitusi Bapak Ibu ya. Di sini kita didengar kan? Di sini ada kasusnya berita tidak terima pekerjaannya selalu dicontek temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya Bapak Ibu. Di sini saya datang, saya panggil, kemudian saya tanyakan apakah benar teman kamu mencontek? Ya Bu, setiap hari contek katanya. Boleh. Jadi saya kesel, saya gebrak mejanya. Nah itu alasannya. Berarti kita sudah masuk ke menstabilkan identitas. Kemudian kita tanyakan, boleh tidak seperti itu? Tidak boleh Bu katanya. Nah kalau tidak boleh berarti solusinya apa? Kemudian keyakinan kelas kita ada nggak seperti itu? Tidak Bu. Nah berarti
kamu harus mencari solusi supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, dia mencari solusi kalau dia akan menghormati dan menghargai teman yang ada di dalam kelas. Besok saya tidak akan seperti itu lagi, Bu. Ada 2 kasus Bapak Ibu. Yang kedua adalah kasus Kolbi sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Itu juga saya tanyakan, udah berapa kali terlambatnya? Sudah 5 kali, Bu, gitu. Kenapa terlambat? Katanya main HP malam-malam, jadi bangunnya kesiangan. Jadi solusinya bagaimana? Ya besok saya nggak main HP lagi, Bu. Besok saya akan bangun pagi. Itu solusi yang dia tawarkan sendiri. Karena keyakinan kelas sudah kita sepakati, datangnya tepat waktu. Jadi besok-besok dia sudah berjanji dia tidak akan terlambat lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Kan Bapak Ibu sudah sertifikasi semua, berarti Bapak Ibu sudah profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan ini sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di sini Bapak Ibu kita dituntut untuk menuntun anak kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan bakat dan minat mereka sehingga mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mungkin hanya itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, kita berdiskusi bersama menyelesaikannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Demikian. Terima kasih. Ini sangat bagus sekali. Saya juga termasuk tertarik dari dengan PPT-nya, termasuk juga saya sangat tersentuh pada PPT-nya cukup mendidik bagi kita semua. Jadi saya kira penguatan kepada materi tadi sangat bagus sekali. Terima kasih Bu Ali. Mudah jadi inspirasi bagi kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi yang dapat yang sudah disampaikan, semoga dapat menjadi acuan kita ke depan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Lebih dari yang kuasa, kekurangan itu saya bila tapi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aryati yang telah memberikan materi tentang disiplin positif di sekolah kita. Saya sangat terkesan sekali terhadap materi yang sudah disampaikan sehingga murid menyenangkan belajar di sekolah kita ini. Nah, terima kasih Bu Ari, mudah-mudahan tetap sukses dan juga tetap sekolah kita menjadi sekolah yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhasana SPD, guru kelas di SD 121, teman sejawat dari calon guru penggerak Ibu Aryati SPD. Beliau sudah menyampaikan materi tentang pembelajaran disiplin. Selama ini di dalam pembelajaran guru-guru dominan memberikan disiplin positif berupa hukuman. Namun setelah diberikan paparan dari Saudari Aryati, kami semua sudah dapat mengerti bahwa ada yang dinamakan posisi kontrol restitusi. Ada menyakitkan kelas, ada juga yang disebut segitiga restitusi. Kami sangat bangga sekali sebenarnya karena calon guru penggerak yang bisa menambah wawasan kami sebagai guru-guru yang sebelumnya belum dapat materi, sehingga dengan adanya calon guru penggerak sedikit banyaknya guru-guru sudah dapat mengubah cara membudayakan budaya positif. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Elisa. Saya dari kelas